Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya IRT Pemburu Dolar. Jadi di video ini eksklusif aku mau ngasih tips kalau kalian mau liburan ke Singapura ya guys. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, baik itu di komen, terus di WhatsApp pribadi aku, terus di DM Instagram, di DM TikTok gitu. Sebenarnya pertanyaannya itu semua kebanyakan itu aku sudah menerangkan semua secara detail itu di YouTube aku, dan aku udah pernah mengupload video untuk menerangkan semuanya secara detail walaupun aku belibet ngomongnya. Kalau misalnya nggak dipahamin, ulang-ulang lagi gitu biar paham gitu ya. Cuman sekarang aku mau ngerangkum lagi biar biar lebih jelas lagi. Aku berusaha untuk memberikan keterangan yang mudah dipahami gitu ya. Aku berharapnya omongan aku ini mudah dipahami gitu. Jadi sebelumnya kakak yang WhatsApp aku nggak tahu namanya ya, aku minta maaf banget. Bukannya aku males mau bales, bukan, tapi memang aku tuh bener-bener sibuk gitu. Jadi kalaupun nge-WhatsApp aku, WhatsAppnya itu akan turun terus ke bawah. Itu kalau misalnya aku sampai bales berarti aku type gitu namanya. Aku bikin yang aku pahami aja ya, walaupun aku nggak tahu namanya gitu. Aku bikin admin apa gitu ya, karena dia admin something lah ya. Jadi aku chat yang masuk setiap harinya itu banyak guys ya. Coba bisa dilihat nggak tuh, bisa dilihat nggak, ada ribuan chat tuh, ada ribuan chat yang aku nggak buka karena WhatsApp itu masuk terus aja gitu. Jadi aku pertanyaannya dia itu apa ya, sampai dia bilang kok nggak kayak sibuk banget ya, nggak balas-balas. Iya memang aku sibuk guys. Dia nanya kalau mau datang ke sini mau sendiri aja atau pakai trip. Terus aku kasih ide itu pakai trip, jadi nggak harus pusing-pusing, hanya cukup membayar ke travelnya aja gitu. Sudah ada guide tournya, sudah ada hotelnya, sudah ada tahu makannya kayak gimana gitu ya. Terus biasanya kalau misalnya travel ke Singapura itu sudah pasti dia biasanya travelnya ke Malaysia juga gitu. Jadi ada dua negara yang akan didatangi biasanya gitu ya. Terus dia bilang takut ada penipuan ya. Itu sih aku nggak tahu juga ya, karena aku nggak pernah ikut-ikutan yang kayak gitu. Karena aku selama ini kalau misalnya jalan-jalan ke luar negeri ya pribadi aku sendiri gitu. Terus apalagi ya, dia nanya kalau berangkat ke sana pagi apa sorean ya kak. Terus aku bales, enaknya pagi. Kalau misalnya berangkat pesawatnya pagi ya enaknya pagi gitu, jadi sampai di sini langsung bisa jalan-jalan gitu ya. Terus aku bilang ada jet lagnya karena perbedaan waktu itu ada 1 jam ya antara Indonesia sama Singapura. Jet lagnya dikit-dikit aja sih. Kalau aku sih ngerasanya kalau dari Indonesia terus balik lagi ke Singapura, badan aku ngerasa kayak mau demam gitulah ya, karena perbedaan cuaca kali ya. Terus dia nanya hotel yang harga 500 sampai 700 ribuan per malam ada nggak? Aku bilang nggak ada. Terus serius kan nggak ada hotel bintang 3 yang 700-an gitu. Di Indonesia 900-an udah bintang 5. Iya memang iya, di Indonesia bintang 5 bahkan 600 saja kalau lagi promo ada ya kan. Tapi di
Ingat ya, ini Singapura. Ini Singapura, UMR-nya aja udah berlipat-lipat ganda dengan UMR di Indonesia gitu ya. Jadi perbedaannya itu kalau untuk harga sudah sangat jauh berbeda ya guys. Jadi kalau kalian mau cari hotel yang di bawah 1 juta itu nggak ada. Bahkan untuk cari yang 1 jutaan pun nggak ada gitu. Kalaupun ada ya aku juga nggak tahu ya guys. Cuman setahu aku nggak ada hotel di sini yang harganya segitu gitu. Bahkan yang bintang 3, bintang 2 sekalipun udah di atas 1 jutaan gitu ya per malamnya. Yang aku taunya standarnya di sini harganya 3 jutaan lebih. Terus ada yang murah, mungkin kalau dulu sebelum covid itu aku pernah mau kabur ya dari rumah, berantem lah sama suami gitu, terus aku mau cari-cari yang murah gitu, ada, tapi ya itu kayak apa sih namanya ya, travel apa gitu namanya ya, yang satu kamarnya itu rame-rame, ada 12 orang, ada belasan orang, ada puluhan orang gitu ya. Jadi satu kamar itu nyampur, perempuan laki-laki dari mana-mana negara pun ada di situ gitu. Dan kamar mandinya itu bareng-bareng, gantian-gantian gitu. Dan yang itu kalau misalnya dalam satu kamar itu rame-rame, itu yang terbarunya itu ada yang namanya hotel kapsul. Jadi biarpun satu kamar masih ada kepribadian sendiri, jadi tempat tidurnya kayak kapsul gitu, bisa nutup sendiri gitu ya. Tapi itu pun mahal guys ya, itu harganya mungkin kalau sekarang udah 1 jutaan lebih gitu. Dan tetap kamar mandinya rame-rame bergantian gitu. Terus itu masalah penginapan ya. Kak, ini bisa dijangkau MRT semua? Iya, apapun tempat itu. Aku kan dia nanya itu kalau mau pergi ke sana itu kemana aja. Padahal sebenarnya di YouTube aku tuh sudah ada tayang semua, dimanapun tempat Merlion apakah semua sudah ada tayang di YouTube ya. Terus dia nanya apakah ini tempat wisata ini bisa dijangkau MRT semua? Iya, semuanya pakai MRT, semua bisa dijangkau dengan MRT. Itulah mudahnya Singapura ya. Terus dia nanya aku, Kak tanggal 2 atau 3 sibuk nggak? Aku bilang iya, itu adalah hari kerja. Kadang pun kalau misalnya aku kan nganter delivery parcel ya, paket, aku nih kurir gitu. Jadi kalau misal paket itu membludak, boleh tanya lah sama orang-orang yang kerja sebagai kurir di Indonesia, kalau paket itu membludak kayak gimana. Hari Minggu kerja apa enggak? Kerja guys. Kalau paket itu membludak harus diantar dan harus habis hari itu juga. Kalau nggak habis, kita sebagai kurir akan dikenakan denda ya. Dan dibatasi waktunya sampai jam 11 malam atau 10 malam gitu, tergantung company-nya apa, perusahaannya apa ya. Terus dia bilang, kalau nggak bisa bahasa Inggris gimana Kak? Setidaknya menguasai bahasa Inggris sedikit ya kalau untuk ke Singapura. Aku bilang, kalau nggak tahu bahasa Inggris cari aja orang Melayu, mereka bisa ngomong bahasa Melayu. Tapi kalau orang Melayu itu orang muda, mereka susah untuk ngomong, untuk meladenin kita orang Indonesia ngomong bahasa Melayu gitu. Dibilang sombong, ya aku mengakui sombong, serius orang itu sombong ya, itu yang anak-anak mudanya. Tapi kalau ketemu sama orang-orang Melayu yang udah berkeluarga gitu, mereka very friendly ya. Jangan takut. Terus kalau ketemu orang Singaporean, orang Singapura Cina tua, mereka pandai bahasa Melayu. Orang India Singapura pandai bahasa Melayu. Tapi kalau orang India atau China dari negara lain, mereka nggak bisa ngomong bahasa Melayu ya. Bahkan kalau orang China sana, mereka nggak bisa bahasa Inggris guys. Itulah Singapura ya. Nggak tahu lah. Orang nggak bisa ngomong bahasa Inggris, orang China di sini bisa kerja guys. Tapi kalau orang Indonesia harus bisa menguasai bahasa Inggris baru bisa bekerja di Singapura. Terus dia bilang, kirain ada hotel yang tidak mahal-mahal amat karena cuma numpang tidur beberapa jam doang. Oke. Terus kalau masalah tumpangan di rumah ya guys, aku bukannya nggak sombong atau nggak mau, kan sekali-kali gitu liburan ke Singapura,
kasih tempat dong untuk istirahat beberapa jam misalnya gitu ya. Aku tahu ini maksudnya bukan untuk mau mau numpang tidur tempat aku, enggak, aku paham itu. Cuman aku di sini kan sama mertua gitu, ini rumah mertua ya, jadi aku nggak bisa kasih tumpangan kepada siapapun gitu ya guys, kecuali mungkin kalau pakai budget mungkin aku bisa perhitungkan sama mertua aku ya. Terus kemarin suami aku bilang, yang buka aja ini gitu, jasa travel gitu kan, maksudnya kalau misalnya ada orang-orang yang datang mau ke Indonesia tapi ditempatkan di hari libur seperti hari Minggu gitu, pakai jasanya dia gitu, kita antar kemanapun pergi gitu, terus kita sebagai guide-nya. Tapi kalau masalah makanannya nggak termasuk ya, itu kalau masalah makanannya budget itu uang sendiri, kita hanya mengantar kemanapun tempat wisata yang ada di Singapura, bahkan yang sangat jauh sekalipun kita akan antar. Itu budgetnya dalam satu hari adalah $300 guys ya. Kalau misalnya satu orang yang bayar ya rugi, tapi kalau misalnya kalian rame-rame oke ya kan, kebetulan kita punya mobilnya mobil van gitu, bisa muat orang banyak gitu ya. Jadi dalam satu harinya 300.000 hanya untuk mengantar dan sebagai guide tour aja gitu. Kalau kalian berminat silakan kontak aku ya guys. Terus kalau masalah penginapan, misalnya males nih di hotel karena biayanya mahal gitu, mungkin aku akan memperbincangkan dulu sama mertua kayak gimana. Kalau aku mau kasih duduk tinggal di sini free, kayaknya nggak mungkin ya kan. Kalau misal berapa banyak orang datang, misal berapa kali orang datang terus di sini kan nggak enak ya kan. Kalau rumah aku sendiri ya mungkin gitu ya, karena ini bukan rumah aku ya guys, ini rumah mertua gitu. Terus itu suami aku kemarin bilang gitu ya, dia bilang dalam satu hari $300 itu sekitar 3 juta lebih. Kalian kalkulit aja, bisa tuh kalau mau ngecek rate-nya, tapi rate itu berbeda-beda ya setiap waktunya karena berubah-ubah. Terus dia nanya lagi, Kak di Singapura aman kan, nggak ada larangan masuk ke sana kan, takut karena sekarang pada covid lagi kan tuh. Terus aku bilang Singapura sekarang biarpun covid, tapi kalau misalnya lagi positif covid ya nggak bisa masuk ya. Bisa, nggak ada larangan apa-apa sih, cuman kalau mau masuk sini, apa-apa aja yang dilarang jangan dibuat, apa-apa aja yang dilarang dibawa masuk jangan dibuat. Kayak kemarin aku ngebahas rokok ya, rokok itu jangan dibawa ke Singapura lebih dari 1 bungkus, bahkan dalam 1 bungkus itu kurangin 1 batang ya. Terus kemarin pernah DM nanya bawa tembakau 1 bungkus, tembakau itu yang berat hukumannya ya guys, bisa langsung masuk penjara loh kalian. Tembakau itu yang berat kali itu, jadi jangan pernah membawa tembakau. Tapi kalau misalnya subscriber aku ini ada yang bilang aku pernah lolos, oh itu berarti anda laki ya guys, mungkin kebetulan pas lewat, mungkin yang jaga agak ngeleng sedikit, nggak kelihatan ya gitu ya, mungkin itu dia laki-lakinya mungkin gatel dan nggak apalah gitu misalnya ya. Tapi kalau misalnya orang lagi penjagaan yang barang keluar masuk itu biasanya nggak ada teman yang manggil ya guys, karena mereka harus fokus kerja. Karena di setiap polisi, army, imigrasi, semua di badan dia sini atau di sini dia, mereka ada kamera gitu. Jadi mereka nggak bisa berbohong gitu, karena di setiap badan mereka, setiap petugas Singapura itu ada kameranya ya di badan mereka gitu. Jadi kalau kerja mereka nggak bisa main-main guys, apalagi kalau ngasih pertanyaan-pertanyaan ke orang yang masuk gitu. Terus kabar terbarunya guys, kalian kalau misalnya sendiri nggak ada anak kecil, nggak bawa orang tua, kalian nggak perlu melewatin ini sih nggak tahu juga ya, ini kabar-kabarnya ya, nggak perlu ngelewatin counter. Jadi kalian cuma pakai scan aja, scan paspor kalian. Kalau kalian nggak ada bermasalah di paspor itu nggak ada apa-apa. Tapi kalau misalnya ada mungkin something wrong dengan kalian gitu, nanti scan itu nggak akan ngebuka pintu itu gitu, nggak akan buka gate
untuk kalian masuk ke Singapura ya, di imigrasi itu nanti akan stop. Otomatis kita akan bertanya sama imigrasi, kenapa ya nggak bisa dibuka gitu ya. Why cannot open, itu pertanyaannya ya. Nah, nanti imigrasinya akan membawa kalian ke office. Nanti di situ kalian akan diintegrasi gitu. Selama diintegrasi itu, kalau kalian orang Indonesia, biasanya mereka ada officernya akan dikasih yang bisa ngomong bahasa Melayu gitu. Jadi kalau dikasih pertanyaan gak usah gugup, santai aja, mau ngapain kesini gitu, mau liburan aja gitu, kapan pulangnya, bilang aja nanti sore udah pulang gitu. Itu kalau ferry ya. Kalau misalnya dari kalau misalnya dari dari Changi Airport, itu aku kurang tahu kalau dari Changi Airport kayak gimana. Tapi kalau kalian bawa anak terus sama orang tua, itu kalian harus melewati counter ya. Terus apa lagi, dia tanya, kak, lokasi hotel yang stay di situ saja selama 3 hari tapi dekat ke semua wisata, kira-kira ambil di bagian mana ya? Kalau itu aku nggak tahu ya guys ya, setahu aku cuman wisata itu jauh-jauh tempatnya gitu. Jadi kalau misalnya dalam satu hotel, kamu nginap di satu hotel terus dekat sini dekat situ dekat sini, nggak ada gitu. Mungkin aku rasa gitu nggak ada ya, karena aku pun nggak pernah nginep di hotel di sini gitu. Terus dia minta list ke aku gitu, hari pertama kemana-mana aja, hari kedua kemana-mana aja, hari ketiga kemana-mana aja. Itu aku mohon maaf banget ya kak, aku bener-bener gak bisa ngasih list yang kayak gitu. Cuman aku kasih tahu aja, kalau misalnya kamu nanti naik pesawat, begitu sampai di Changi Airport, pergi ke Terminal 1, kalian akan menemukan Jewel Changi Airport. Jadi itu air terjun yang terbaru ya, itu baru dibikin ya, itu Changi Airport itu yang terminal baru itu. Jadi kalian pergi ke situ dulu, di situ ada air terjun yang terbaru itu. Terus kalau di Terminal 2 itu ada waterfall 3D, jadi air terjun tapi dia 3D, bukan real tapi seperti real gitu. Itu di Terminal 2. Dan itu ada ada vlognya yang ini ya guys. Terus kalau yang ke Jewel Changi Airport, vlognya yang ini, vlognya yang ini gitu. Terus pergi dulu ke situ, ke Jewel, terus ke Terminal 2. Kalau nggak capek ya, bawa koper kecil aja, nggak usah gede-gede. Terus biar geretnya nggak susah geret gitu. Terus yang kedua, dari Changi, oke, aku cek MRT ya guys. Terus dari Changi Airport itu kalian bisa langsung turun di Merlion Park. Itu dalam satu MRT ya guys, langsung aja, tapi itu banyak stopnya. Dari Changi Airport langsung aja ke Merlion Park ya. Itu kalau dari Changi ya, langsung ke Merlion Park, turunnya di MRT Raffles Place. Begitu keluar dari Raffles Place MRT, kalian harus cari dulu tempatnya di mana. Dan aku ada ngasih tahu gimana caranya mau pergi ke situ begitu keluar dari Raffles MRT. Ini vlognya ya guys. Karena keluar dari MRT kalian harus nyebrangin jalan dan gak ada signboardnya mau ke Merlion Park mana gitu. Cuman di dalam MRT ada, cuman kalau aku baca aku bingung signboardnya itu. Terus udah foto-foto nih, udah nggak usah menikmati tempat gitu. Jadi dalam satu hari kalian bisa menikmati bisa ambil foto di beberapa tempat wisata di Singapura gitu ya. Udah foto-foto udah. Dari Raffles Place kalian pergi ke Orchard dengan ini kalau dari Changi tadi warna hijau ya. Terus begitu di Raffles Place itu ada dua, ada hijau ada merah. Kalian ambil merah, pergi ke Orchard, itu 5 stop. Di Orchard itu di situ ada tempat Lucky Plaza namanya, kalau mau beli souvenir gitu di situ murah-murah. Terus untuk mau foto-foto juga bagus karena di situ adalah tempat elit ya. Tempatnya barang-barang branded termahal dia ada di sana semua. Terus begitu sudah dari Orchard, kalian pindah ke Garden by the Bay.
ini vlognya. Dari Orchard itu kalian turun di City Hall ya, turun di City Hall, pindah ke MRT warna hijau, ini sampai stop 2 kali ya. Kalau enggak, dari Orchard turun di Raffles Place lagi, terus pindah ke warna biru. Di Raffles Place ada 3, ada merah, ada hijau, ada biru. Oke, dari Orchard tadi naik yang merah, terus turunnya di Raffles Place, pindah ke line biru, ke garis biru. Garis biru itu dari Raffles Place cuman 2 stop udah nyampe ke Garden by the Bay, ke Hotel Marina Bay, hotel kapal itu ya guys. Terus Garden by the Bay itu di bawah Hotel Marina Bay itu ya. Vlognya ini ya guys. Terus dari Marina Bay itu tadi, dari Garden by the Bay, kalian pakai tetap yang biru, turun di Bugis sama MRT. Cuman berapa stop nih? 1, 2, 3 stop aja dari apa tadi sih? Dari Garden by the Bay itu hanya 3 stop aja ke Bugis. Di Bugis itu ada apa kak? Di Bugis itu ada Bugis Street. Jadi di situ tempatnya souvenir juga, murah-murah. Aku rasa itu lebih murah daripada Lucky Plaza. Itu bagi aku ya. Di situ juga barang-barang Thailand, baju-baju Thailand tuh banyak di situ gitu. Dari China. Terus apa lagi ya? Gimana cara pergi ke Bugis? Naik MRT, turun di Bugis. Namanya Bugis MRT. Naik ke atas, kalian nyebrangin jalan udah kelihatan itu Bugis Street. Ya. Terus apa aja yang ada di Bugis? Ada Haji Lane guys. Haji Lane itu bagus, tempatnya estetik bagi aku juga nggak tahu estetik itu kayak gimana. Yang itu di dinding dia itu bangunan-bangunan lama, terus di banyak butik-butik. Bangunan lama itu butik-butik gitu, ruko-ruko lama gitu. Semua itu butik-butik, bermacam-macam butik. Di situ pun ada souvenir juga, terus ada makanan-makanan Turki gitu, makanan India, terus ada bar, terus ada kafe, ada apa lagi, dinding-dindingnya itu yang dilukis-lukis gitu, dindingnya itu banyak lukisan. Jadi Haji Lane itu full color gitu ya. Terus setelah dari Bugis, kalian bisa pergi ke Clarke, ke MRT Clarke. Itu kalian harus pindah dari Bugis itu tadi, kalian turun di Little India. Setelah, kalau kalian mau foto-foto di Little India juga banyak di situ, semua India ya. Toko-toko bernuansa India, orang India. Jadi kalian kayak berada di India, itu Little India ya. Terus begitu kalian turun di Little India, kalau kalian mau naik dulu ya silakan jalan-jalan di situ. Oke, setelah dari situ aku bilang ke Clarke, kalian pindah lagi ke di Little India ini ada 2 line, ada ungu, ada biru. Terus kalian ambil yang warna ungu, terus pergi ke Clarke. Clarke itu ada apa kak? Clarke itu bloknya ini ya guys. Clarke itu seperti kalian berada di Belanda. Jadi ada kanalnya itu ada boot gitu ya. Ada kapal-kapal wisata di situ. Jadi kalau kita duduk di pinggiran sungainya itu, di pinggiran kanalnya itu, aku pribadi sih aku ngerasa kayak aku berada di Belanda gitu. Kalau terus aja jalan gitu ya, liatin signnya Buki, kalian pergi ke arah Buki, ikutin aja kanalnya itu, kalian akan menemukan tempat yang sangat cantik sekali. Dan itu aku belum pernah tayangkan kalau nggak salah, karena itu aku perginya sama mama kemarin ya, namanya ke Buki. Di situ banyak bangunan-bangunan bangunan seperti di Belanda gitu. Kalau kalian terus saja dari Buki itu, kalian akan ketemu lagi sama Merlion Park, tapi membutuhkan perjalanan. Tapi selama di jalanan dari Clarke ke Buki sampai ke Merlion Park itu semua pemandangannya bagus banget guys.
Jadi kalau kalian mau ngambil trip tour sama kita, wah beruntung sekali, $300 ya guys ya, per hari ya, $300 per hari. Dan dalam satu hari confirm kita bisa ngantar kemana-mana, confirm. Tapi ya Mbak, kenapa mahal? Minyak di sini mahal ya guys, minyak mahal, parkiran mahal, mahal banget di sini parkiran ya guys. Jangan main-main parkir di sini harganya. Oke. Jadi itu saja yang aku rekomen untuk kalau mau pergi kemana-mana. Terus pertanyaannya lagi, aku tadi balas maaf ya kak, sorry ya aku nggak bisa bantu kakak cari tahu di Google. Bantu kakak cari tahu di Google kak. Aku aja ngomong udah belepetan. Kakak cari tahu di Google kak, aku lagi sibuk ini nolongin mertua mau nyiapin Christmas, sorry ya kak. Kebetulan tadi aku baru pulang, cari Christmas gift gitu untuk cucu-cucunya, keponakan-keponakannya bapak mertua ya. Terus bilang, wah semangat kak, jika ada waktu sedikit-sedikit ya kak, salam Natal untuk mertuanya kak. Bilang, iya kak, aku bilang. Terus dia masih minta tolong ya kak, saya mau pesan hotel pesawat tapi takut jauh-jauh lokasinya nanti kak. Terus aku udah bilang tadi, kalau misalnya lokasi memang jauh-jauh, kalau mau easy pakai kita guys, satu hari $300. Terus dia bilang, saya bingung nanti nyampe sana koper mau taruh di mana. Nah kalau kamu datangnya hari Minggu bisa pakai jasa kita guys. Maaf ya, bukannya apa-apa diuangin, enggak, karena kita di sini pun butuh uang ya. Di sini apa-apa mahal. Karena kalaupun aku mau minta tolong kan sama suami, mungkin dong aku mau ngerepotin suami aku ya kan. Apalagi itu dia tadi ada ngasih ide gitu kan, ngasih buka jasa travel gitu. Terus dia minta apa sih, download app MRT apa gitu. Terus aku pikir, aku suruh nggak tahu apa nih aku ngomong. Oh dia bilang app MRT itu perlu di-download. Iya perlu di-download. Kalau nggak mau download bisa aja begitu kalian sampai itu ada orang-orang ada counter yang ngejual kartu Singapura. Kalau harga aku nggak tahu, mungkin sekitaran 10, 20 sampai $30 ya. Untuk berapa hari gitu aku juga nggak tahu ya, karena kita di sini pakainya prabayar gitu, providernya yang prabayar. Terus dia bilang kartu yang bisa digunakan kemana-mana, daftar di mana dulu kak, apa mending naik Grab aja. Oke, kalau kartu yang bisa pergi kemana-mana yaitu adalah kartu MRT. Jadi kalian pergi ke MRT, kalau misalnya Changi, pergi aja ke MRT Changi, nanti di situ ada office, ada passenger office-nya di MRT itu. Bilang mau bikin kartu mau bikin kartu MRT pelancong. Oh turis, bilang I want to, apa sih bahasa Inggrisnya, hi how can I have, oh ya, hi can I have card MRT for tourist, itu yang ngomongnya ya. Nanti mereka akan kasih, dan harganya aku kurang tahu, mungkin sekitar 10 sampai $50 ya. Jadi kartu itu bisa digunakan untuk MRT, untuk bus, dan untuk pergi ke Sentosa. Kalau ke Sentosa itu guys berada di Vivo City. Jadi kalau misalnya kalian pakai ferry dari Batam, turunnya di Habofran. Habofran itu adalah mall. Di sebelah Habofran itu ada Vivo City. Jadi mereka bersebelahan aja mall itu. Mall Habofran, Mall Vivo City. Jadi LRT yang mau pergi ke Sentosa itu berada di Vivo City ya. Vlog
ke Sentosa ini ya guys. Jadi apa namanya, Bigo City itu di lantai 3, lantai paling atas ada LRT yang mau pergi ke Sentosa. Jadi kalian bisa pakai kartu itu. Jangan nggak pakai, jangan kalian belum bikin terus mau ke sana, susah. Kayaknya kalian harus disuruh ini disuruh itu, palingan disuruh juga buat kartu itu juga guys. Jadi sebelum itu, sebelum kalian ke atas, bikin aja dulu kartu MRT itu. Di mana? Di Harbourfront juga ada, di Harbourfront MRT juga ada. Di mana-mana MRT kalian bisa bikin turis MRT card ya, namanya turis MRT card. Terus masalah apa lagi ya, apa aja yang harus dipersiapkan dari Indonesia untuk datang ke Singapura ya. Persiapannya adalah uangnya berapa, tergantung kalian mau kayak gimana gitu. Kalau misalnya kalian tidur di hotel, yaitu harganya satu malaman $300 atau $200, kaliin aja dalam 2 atau 3 hari berapa. Terus makan, belanja, terus biaya transport. Kalau misalnya kalian pakai aku 300.000 tuh satu hari, $300 satu hari. Terus mungkin sekitar 20 jutaan ya untuk berada di sini aja, selain tiket kalian ya. Itu untuk cari amannya gitu, 20 juta. Mungkin bisa 15 juta, kalau 10 juta nggak mungkin cukup guys. Terus kalau misalnya kalian yang datang cuma satu hari aja di sini, tetap bisa pakai kita, nggak perlu pakai hotel ya kan, bisa pakai kita dalam satu hari aja. Dalam satu hari kalian sampai, kita jemput, langsung kita antar kemana-mana, terus sorenya atau malam kita antar ke apa namanya, ke airport atau ke ferry terminal gitu kan, hemat tuh, jadinya cuma $300 aja ya kan. Terus kalau misalnya yang 3 hari itu ya lumayan uangnya guys. Tapi kalau cuma satu hari aja di sini untung ya, cuma memerlukan uang biaya untuk kita aja gitu, bayar transport kita gitu, $300. Terus oh ya, apa aja harus dipersiapkan, uang tadi ya. Terus yang kedua, download MRT map. Terus yang ketiga, topi sama payung, karena di sini panas. Topi sama payung, bawa aja payung yang compact. Sekarang udah banyak tuh yang jual yang foldable sih, apa sih namanya, yang lipat, yang sangat kecil gitu, ada payungnya. Terus apa lagi, makanan, bawa pop mie, beberapa pop mie 5 kayak gitu ya, 5 cup. Terus roti isi gitu. Terus bawa botol, kalau air mineral itu, air putih itu banyak yang gratis. Di mana-mana itu ada. Setiap mall itu ada, pergi ke toiletnya ada khusus untuk mengisi air mineral gitu. Terus apa lagi ya, kalau kalian muslim, cari makanan yang ada logo halalnya. Kalau nggak ada logo halal, nggak halal. Berapa budgetnya? $5 sampai $10 untuk kelas ekonomi. Kalau untuk restoran jangan ditanya, harganya itu pun masih ada pajak besar untuk restoran ya. Harganya misal $20 nih satu makan, atau 19 atau berapa gitu. Nah itu harganya belum termasuk pajak ya. Jadi kalau misalnya tips budget banget dari aku, datang ke Singapura satu hari aja ya. Satu hari aja pakai kita ya, jadi kita bisa antar kemana-mana. Tapi dengan satu syarat, hanya hari libur Singapura, bukan hari libur Indonesia ya. Karena hari libur Indonesia belum tentu libur di sini gitu. Kalau kayak Natal, Imlek, di sini sama hari raya. Tapi hari raya di sini cuma satu hari aja ya liburnya ya. Terus apa lagi ya? Kalau hari kerja kita nggak bisa ya guys. Atau mungkin aku bisa, tapi nggak pakai mobil gitu, karena dia kerja. Jadi aku cuma bisa ngantar pakai MRT, tapi tetap dengan budget segitu gitu ya. Nah, jadi hanya ini yang aku bisa sampaikan. Kalau misalnya ada yang rasanya kurang, silahkan
tinggalkan komen di bawah. Insya Allah kalau aku nggak sibuk aku akan bales. Tapi kalau hari kerja aku benar-benar sibuk karena pekerjaan rumah, jaga anak, semua itu aku gitu. Jadi aku juga bekerja gitu. Jadi aku kerjanya itu pulangnya sampai malam. Kadang kalau misalnya paketnya banyak ya, kalau misalnya hari Sabtu atau Minggu misalnya suami nggak kasih aku kerja, ya aku ngerjain pekerjaan rumah yang terbengkalai selama aku bekerja, selama hari aku kerja gitu. Misal kayak cucian, 1 minggu nggak aku cuci gitu ya, baju gitu, sampai 3, 4, 5 kali giling aku guys ya. Cuci, jemur, lipat, cuci, jemur, lipat, cuci, jemur, lipat. Jadi videonya hanya sampai di sini dulu. Buat kalian yang belum subscribe, aku minta tolong banget subscribe aku ya guys. Dan jangan malas-malas nonton video aku. Tolong bantu aku jam tayangnya, karena bener sampai sekarang aku belum mendapatkan gaji dari YouTube karena minimal pendapatannya itu aku belum nyampe guys. 100 dolar ya, 100 dolar aja belum nyampe ini guys. Jadi videonya sampai di sini dulu. Jangan lupa like-nya ya, komenlah yang baik-baik ya guys. Karena iya, kalau di komen buruk itu mentalnya itu down banget, apalagi kayak aku nih orangnya capean. Bukan capean sih, capek, memang capek gitu. Kerja capek karena dari mulai start kerja sampai kita finish kerja itu kerjaan jalan aja guys. Makanya badan aku tuh langsing. Oke, videonya sampai di sini dulu. Bentar aku mau end. Kalau ada kesalahan kata aku minta maaf ya sebesar-besarnya. Kalau ada yang DM atau komen aku belum bales atau nggak sempet bales atau lambat bales, aku minta maaf ya sebesar-besarnya. See you next video. Bye bye.